Iya, betul aja, kayak betul betul seperti bahasa Ibrani kan, misalkan Adam. Adam itu kan dari kata Adama, kemudian menjadi nama orang, nama laki-laki. Dan kemudian kata Adam menjadi penyebutan secara umum untuk seluruh manusia. Nah, sama aja dengan kata yang tadi kita bahas. Sebenarnya problemnya nggak ada di situ. Jadi kita nggak bahas masalah yang lain, hanya masalah terjemahan saja. Ya, jadi kita bahasnya itu manusia. Lah yang nggak disebut manusia kalau secara etimologi manusia adalah makhluk yang berpikir. Lah ya nggak untuk Tuhan Yesus. Nah itu. Jadi logiknya itu harus ada. Nalarnya harus main. Jangan kita hanya memframing sesuatu yang kita tidak tahu. Ini baru kita bahas dari sudut etimologinya, belum kita masuk kepada filologinya lebih dalam lagi. Iya, itu pembahasan lain. Jadi gimana Bang Billy? Bang Billy kok diam-diam aja? Loh, makanya kan di situ antropo, di situ kan ditulis antropo, bukan antropon. Kalau antropon baru dia plural. Kamu bisa mengatakan dia anak manusia. Saya kasih contoh. Memang manusia nggak ada yang tunggal. Bro Bill, saya kasih Manusia itu ada yang Sedikit Pak Triwira. Jadi silakan. bentar Demian, Alkitab berkata begini. Jadi beda berasal dan beda melahirkan. Ya. Manusia berasal dari laki-laki, itu dalam Alkitab. Tapi laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Itu di 1 Korintus. Jadi ada suatu kata pembeda, berasal dan dilahirkan. Itu berasal dan dilahirkan. Memang Hawa itu berasal dari laki-laki. Jadi manusia berasal dari laki-laki. Itu bahasanya 1 Korintus berapa? 11 kalau nggak salah. Manusia berasal dari laki-laki, tapi laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Nah, itu saya harap kawan-kawan paham apa maksudnya itu. Iya, Bang Billy dengarin tuh. Ya, saya kasih masukan ya, sharing ya. Jadi begini, kalau saya lihat sebenarnya ini kan nubuatan. Kalau saya cek di Perjanjian Baru, memang terjemahan anak manusia itu kurang pas. Yang pas itu adalah anak laki-laki. Ya, makanya ditulis adalah ho, ya. Sebentar, ini ada dua nih. Ini banyak sebenarnya. Hohuyus to antropo. Itu sebenarnya seorang atau sang anak laki-laki. Ya, ada ho-nya. Sang anak laki-laki itu kalau dalam perjanjian lama pada umumnya ya, dia menggunakan kata seorang putra. Makanya di Yesaya 9 ayat 6 ayat 5, seorang putra diberikan. Nah, jadi dia disebut seorang putra. Ada dua kata dalam bahasa Ibrani menggunakan yelet sama ben. Ya, yelet dan ben. Dan itu tidak merujuk kepada manusia, tetapi seorang anak dan seorang putra. Nah, itu paling pas. Makanya di Perjanjian Baru dia menggunakan huyos to antropo, sang anak laki-laki. Nah, makanya di dalam terjemahan yang lain, termasuk terjemahan ILT 3, dia menggunakan sang putra. Ya kan? Nah, jadi seperti itu, bro. Itu yang paling tepat. Ya, bukan manusia. Ya, sang putra atau sang anak laki-laki. Nah, gitu sharing saya. Silakan. Oke. Itu di LT3 itu, sebentar, di LT3 itu, aku sebentar jawab bro, Demin. Di LT3 itu bukan sang putra Elohim. Maka tadi saya tanya sama bro Sweb yang netral, antropo itu artinya apa yang tertulis? Apakah artinya Elohim atau manusia? Oke bro, saya kasih tanggapan ya. Kenapa ELT3 menulis putra Elohim padahal tidak ada istilah Elohim di situ? Nah, makanya dia itu mengambil jalur Ibrani. Ya, kalau bro lihat kayak Hamasiah, dia menggunakan bahasa Ibrani. Dia tidak menggunakan Hokurios. Ya kan, dia tidak menggunakan Kristus tapi Hamasiah langsung. Nah, makanya dia menggunakan itu karena dia tahu sang putra di dalam Ibrani, Ben dan Yelet, ya, itu adalah putra Elohim. Begitu, ya. Makanya dia menggunakan itu, tetapi sejatinya itu adalah sang anak laki-laki atau sang putra. Nah, jadi begitu, bro. Silakan, bro Bill. Minta saya dikit aja dulu ya. Minta dibesarkan. Nah,
Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia." Kata manusia di sini kira-kira menggunakan kata apa? Ayat berapa tuh? Hah? Kita buka. Matius 4 ayat 19. Nah, ini manusia umum. 19. Dia menggunakan kata apa? Antropon juga, tapi ini bentuknya jama. Makanya bahasa Inggrisnya ditulis men, pakai e bukan Kalau a. anak manusia ditulis apa? Sama aja. Antropo atau antropon. Iya, dalam bahasa Yunani kan manusia itu kan ada tunggal ada jama. Iya, manusia. Iya. Kalau dia tunggal, ya kan berarti apa? Rasul Yunaninya itu apa, Rasul? Coba buka. Penjala manusia. Yunaninya itu antropon juga sama. Antropon objek kan? Objek. Iya, sebagai Iya, objek. kalau dia Iya. manusia ini di Tapi mati dalam bahasa Inggrisnya penjala ditulis manusia. jama gitu loh. Sabar. Itu bukan ini genitif gini. Memang fonetiknya sama, antropon. Jadi bedanya di mana? Di O terakhir itu. Jadi kalau O omega itu bentuk genitif plural. Itu kalau O omega, tapi kalau O-nya O omikron itu akusatif. Akusatif singular. Itu bedanya. Jadi fonetiknya sama, antropon, bacaannya antropon semua. Itu kan kalimatnya beda gitu. Iya, bedanya di omeganya. Kalau di Kenapa Matius dia- tadi dia itu Iya, predikat. sebentar. Oh ya, silakan. Kalau Ini, jadi kalau kenapa di Yesus situ antropo, genitif? Karena di situ Genitif kan plural ada kata itu. anak, ada kata kalau ini anak dan antropo kata manusia. Jadi genitif maskulin disebut singular ini sebagai- buat Yesus. Enggak gini loh, kalian ngerti Kalau enggak? penjala, Jadi sabar. yang disebut sebagai anak manusia di situ, yang disebut sebagai manusia adalah sang anak yang dimaksud di kata tadi. Demian nggak ngerti. Demian begini. Antropon secara bunyi sama. Tapi secara tekstual antropon itu bisa berarti dua. Antropon yang O-nya omega itu genitif plural. Antropon yang O-nya, yang O akhir ya, yang O-nya omikron, yang O-nya omikron itu akusatif singular. Nah, yang Rasul tadi bawa penjala manusia antropon O-nya omega. Itu artinya genitif plural, merujuk kepada orang banyak, manusia. Loh, emang saya ndak tolak itu kan, makanya kan saya bilang berbeda. Bukan, saya hanya ngasih tahu antropon secara fonetik dua, sama-sama tapi dua, ada genitif, ada akusatif, ada singular, ada plural itu loh. Secara Itu, bunyi. Tapi kan saya juga jelasin begitu. Iya, tapi kalau Poinnya antropo akusatif jamak dengan tunggal itu apa? Apakah tidak merujuk kepada manusia? Itu aja coba buktikan. Iya, kalau antropo buktikan. gini ya. Di dalam Galatia, kita pelan-pelan ya kawan-kawan. Kita main data Alkitab ya. Rasul Paulus berkata Tuhan Yesus bukan antropo. Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus berkata Tuhan Yesus. Coba buka. Galatia 1 Rasul. Galatia 1 ayat 11 dan 12 Rasul. Coba buka. Ya, Galatia berapa? 1 kita lihat ayat 11 bentuk dan 12. kalimatnya ya. Iya, antropo. Bentuk kalimatnya sama. Apakah sama? Ya, Apakah sama gini bro? Yang saya bentuk ingin bro sedikit. tanggapi secara substansi adalah apakah sama bentuk kalimat di Yohanes 9 ayat 35 dengan di Matius dan di ayat yang berbawah ya? Apakah bentuknya sama? Kalau beda, oke, silakan. Kalau Yohanes 9:35 itu sebutan bagi Tuhan Yesus. Jangan dulu ke sana, Loh, ini yang dibahas Yohanes 9:35 loh. Gimana kok jangan ke sana? Iya, kalau Yohanes 9 ayat Kok bro lari dari itu 35. bro? Yang dibahas Yohanes 9:35, pembuktiannya dia klaim dalam dirinya dia manusia, untuk dirinya, bukan untuk orang banyak. Nah, yang kamu buktikan adalah di Yohanes 9:35 itu dengan yang kamu bawa pembandingnya itu bedanya apa? Ini yang Tuhan Yesus klaim dalam dirinya loh. Dia nggak berbicara orang lain. Rasul, kalau Silakan. bisa coba bukakan Yohanes 9:35 bunyinya seperti apa sih? Bentuk kalimatnya sama ndak gitu loh. Kalau sama boleh kita bedah. Ayo mari. Bukan. Kok bukan? Kita lihat. Nah, Bro, yang dibahas dalam ini Yohanes satu 9:35 loh bro.
Iya, Kamu jangan kasusnya lari. apa sih? Yang dibahas- Enggak lari. Oke. Enggak lari. Ah, buka, Di coba Yohanes bukakan, 9:35 Oke, itu sabar, kan yang sabar, berbicara itu kan Tuhan Yesus ya. Dia Iya, nggak berbicara sudah, orang sudah. lain antroponya. Nah, yang saya ingin Bro Malikel dan teman-teman buktikan Iya, adalah satu-satu, kawan, sebagai satu-satu. Lo diam dulu lah, kamu dari tadi ngomong gimana sih? Kamu diskusinya nggak Ya tertib kan, loh. kamu sudah bawa dasar, kita buka dulu satu-satu. Iya, maksudnya nggak gini, kamu nggak paham maksudnya, kamu lari-lari, lompat-lompat. Enggak ada Kalau diskusi lari-lari. yang lain kamu bilang enggak, kalau dalam diskusi yang lain kamu bilang nggak perlu kita lompat sana lompat Sabar, sini. Nah, sabar, sekarang saya sabar. ingin kamu tetap Sabar, konsisten sabar, dalam sabar. Yohanes 9 ayat Siapa yang 35. lompat? Sabar, sabar. Terjemahannya dulu Rasul. Nah, terjemahan dulu boleh. Bawa apa nih Bro Billy? Ayat yang berapa itu, Bro? Fokus ke Yohanes 9:35 Bro Demian. Tadi kita bahas itu kan? Oh iya. Nah, tadi kan Bro Haruri tadi kan minta nanya nih. Nah, saya tunjukin tuh data. Nah, teman-teman Iya, jangan lari di Yohanes 9:35, silakan. Karena gini, yang ingin saya ulang, yang ingin teman-teman buktikan dari Yohanes JO Iya. ataupun J adalah Ya, astaga, ini di orang dalam kenapa Yohanes 9:35 itu apakah bentuk kalimatnya sama dengan ayat pembanding yang kita bawakan? Silakan, saya tunggu. Oke. Hmm. Ya, Yesus akhirnya klausa terakhir saja. Percayakah percayakah- engkau kepada anak manusia? Oke, itu kan yang menjadi dasarmu. Jadi anak manusia itu bukan status asal usul. Anak manusia itu sebutan bagi Tuhan Yesus karena dia dilahirkan manusia itu, makanya genitif. Ngerti nggak? Buka originalnya Rasul. Emang kan originalnya itu kalimatnya apa? juga kalimat genitif. Maksudnya kata Iya. manusia ini kepada sang Bro anak Malikin tadi. berarti nggak paham ya Bro. Gini Bro, di Yohanes 9:35 itu bukan status, kamu salah. Itu keberadaan. Kamu bukan, jangan kamu bilang status, keberadaan. Keberadaannya sebagai apa? Anak manusia. Nah, kamu jangan pelintir, silakan. Saya tunggu kamu. Iya, Ayo, kita diskusi yang baik. anak manusia artinya memang dia diperanakan itu maksudnya anak manusia genetik, makanya Itu genetik. tafsir, bukan seperti itu. Kalau saya bilang begini, I am the son of man, gimana? Gini, sebentar dulu. Demikian genitif itu berbicara sebentar dulu. Silakan. Itu kepemilikan genitif itu loh. Kayak misalkan yang tadi saya contohkan. Ayo, silakan. Jadi kata of itu adalah genitif. Makanya di situ kan ada kata anak Oke, juga manusia. Oke. Gini, Makanya di situ gini. gunakan kalimat ada of-nya, Iya. genitifnya Iya, gimana sih? Iya. Saya kasih contoh begini, Dek ya. Nah, gini. Yesus gelarnya anak domba. Apakah dia Yesus domba? Yesus anak Abraham. Apakah Yesus? Sebentar dulu, Gini, Bro. Dek. Anak domba itu artinya sebentar kan kepada dulu. Yesus. Kalau Yesus anak Sebentar Abraham dulu, nggak ada sebentar Bro. Kalau dia anak domba artinya gelar domba itu kepada dirinya, demikian juga manusia yang tadi. Anak Abraham di mana tertulis ya Bro? Tertulis katakan sebelum Abraham ada aku telah ada. Sebentar dulu di Matius itu. Gini Anak ya. Abraham katanya. Gini. Katanya turunan Iya. Abraham. Oh, coba bilang Bro. Iya. Saya mau. Aduh. Coba. Yesus anak Abraham, anak Daud, disebut anak Abraham, anak Daud, Ya, coba anak buktikan dulu, domba. coba. Sebentar Anak Abraham, ya. dulu, waduh, Iya, anak minta Abraham, ampun ya. kalian ini. Iya, buka datanya dulu Bro. Karena ragu diskusinya gitu, nggak pakai data. Gantian gitu loh. Ya, boleh. Silakan. Malukan. Baca, mata di papan. Mata di papan. Nggak usah Rasul. Gini kawan-kawan ya, saya paham. Kalian belum sampai ke level itu, sabar. Tapi pelan-pelan dengar dulu kata-kata saya, benar ya. Gini, jadi itu berbicara tentang Kristus itu siapa, ya? Bukan asal usul. Status dia ada di bumi itu siapa? Dia hadir di bumi lewat keturunan Abraham, makanya disebut anak Abraham. Dia di bumi lewat Daud, makanya disebut anak Daud. Dia di bumi sebagai anak domba Allah, makanya disebut anak domba. Dia di bumi hadir lewat manusia, makanya disebut anak manusia. Ngerti sampai situ? Bisa saya tanggapi? Bisa saya tanggapi nggak? Silakan. Nyawa dan jiwa. Maka disebut Oke, manusia. jadi gini ya. Tadi saya tadi sama Bro itu kan, karena Bro lari-lari nih dari substansi ayat 9:35. Yohanes 9 ayat 3. Saya ulangi lagi dengan tegas nih. Dari situ berbicara tentang dirinya sendiri. Nah, kalau kamu tahu di mana dia berkata tentang diri sendiri, dia klaim di ayat selanjutnya ayat 37.
dialah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Itu prosesnya pada saat itu, enggak pada masa lampau, enggak pada masa nubuatan. Nah, kalau yang kamu bawa Yesus itu Nggak anak nyambung. Abraham, anak Daud, diam dulu lah. Gimana sih? Tadi Santai teman dulu lu Bang Willy, gimana potong sih? lu. Satu-satu dong. Aduh, nggak apa-apa lah, saya turun aja lah Pak. Diskusinya nggak sehat ini. Malikil, kamu buka room lah, kita naik lah, saya naik. Nggak terlalu panjang tapi nggak ada isi. Ah, Nggak terus ada kamu isi. nggak ada bobotnya. Yang saya gini ya bro Nggak ya, bisa, poin saya. yang Maliki Oke. sampaikan itu saya Saya sepakat. share. Yang saya nggak sepakat itu kan pernyataan Gili. Aduh. Jadi gini, Gili ini dia buat Oke, terjemahan gantian, sendiri, gantian ya. terjemahannya gabrul, masalahnya di situ. Bukan gabrul kamu ini. Jadi gini, ini dari sisi yang berbeda. Teman-teman gantian ya. Jadi Nah, gini. ini lebih gabrul lagi tadi terjemahannya salah-salah pula. Demian konyol kau, memalukan kau. Kau diam. Nggak, kamu Jadi belum gini. cukup umur. Memang memalukan kok. Jadi gini, Yohanes Ganti aja Maliki aja, jangan ya berulang. gantian. Belum Oh, cukup ini umur soalnya. orang ini. Kamu ini pikir memang sombong, tritung sombong nggak tak? Gini loh, Yohanes itu coba kau bantai ini. Kalau kau bisa bantai. Kita ngomong jangan- timpal-timpalan, Yohanes kira-kira itu ini enak nggak ya teman-teman ya? Sebentar dulu gantian. Kalau kita ngomong timpal-timpalan, dulu Yohanes enak nggak ya? itu, sebentar. Kalau kita ngomong timpal-timpalan, enak nggak ya bro? Ini Sama orang Maliki aja, ngomong jangan aja nggak sama mau yang ini lah. terima. Iya, itu Sama makanya. yang ininya nih bang. Ya kau diam dulu. Ya, itu makanya, Sebentar, Bro saya beritahu Demian. Saya cuma Kamu tanya ini nih sama supaya Malikil. kau dapat referensi Malikil, yang kalau banyak. kamu diskusi sama saya tapi timpal-timpalan enak nggak bro Malikil? Udah, sebentar dulu. Gantian. Bro Malikil, Ngomong nyerocos saya mau tanya dari Bro tadi. Malikil nih. Bro Malikil, kalau diskusi sama saya, Udah, kita kau timpal-timpalan sebentar enak dulu, nggak bro? gantian. Bang Kristen Setia, Kalau mau sebenarnya debat, tadi silakan. Maliki udah mengakui bahwa terjem Iya. itu salah sebenarnya buat kita udah ada. Udah, kau diam. Udah, Sebentar, udah gantian. Mereka cuma lari. Itu aja, udah ini jelas. orang ini Makanya saya tanya tadi, diskusinya itu enak nggak kalau timpal-timpalan? Kalau saya ngomong dipotong dili enak nggak? Malikil mau ngomong kau potong terus Coba kok. gitu loh. Kamu yang nggak mau Loh, tadi gantian. Malikil Iya, sudah jangan dinyatakan sebentar, tanya. Bang. Ada ilmu. Nah, makanya kamu diam dulu gantian. Malukan Loh, orang-orang ini. yang memalukan aku atau Billy? Atau kamu? Saya belum selesai kamu potong loh. Kamu nih, kalau mau diskusi Gimana? gantian, kalau kita berdebat Tadi Malikil kan boleh. sekarang gini, gini bro, gini. Saya mau tagih kamu gini. Kamu Bro, gantian aja nggak mau kok. Coba kau Loh, saya kasih belum satu selesai, menit. gimana saya mau Kamu yang gantian? nggak mau gantian bro. Ya, Tadi kasih kan aja Bang satu menit. Kristen Setia Gantian. yang ngomong, terus kamu potong. Malukan kau ini. saya belum selesai udah dipotong Billy. Saya Yang juga memalukan belum saya atau kamu? selesai. Kamu nih. Malikil Malukan. sampai malu loh, sampai diam Malikil kamu gara-gara yang dengan malu. kalian gitu. Kamu yang Malikil bikin sampai malu. diam loh. Kamu Lihat aja, tingkah kalian mau berdua gantian coba. aja nggak mau. Kau dari Coba, tadi coba. potong-potong ke Bro Malikil. Kan sudah Bro ditegur Malikil, kamu. saya tanya Bro Malikil. Tadi Memalukan ketika kau. saya berbicara Bro Malikil, saya Alah, tanya Bro kau Malikil. ngomong terus Boleh saya nyerocos tanggapi terus nggak? kok dari tadi. Bro Kamu Malikil diam dulu. mengatakan boleh. Ya udah, kau Nah diam dulu. kamu, Kenapa kau kasih aja dulu setengah menit? loh, saya belum Malukan kau. selesai gimana saya? Sabar Alah, dulu deh. Malukan kau. Diskusi kamu kayak Setengah anak menit kecil aja. loh. Dari tadi kau ngomong, makanya sudah 2 menit kau. Diam. Astaga. Astaga, konyol kau. Coba. Kau diam. Tanya-tanya dulu kamu lah Nggak Malikil. usah, Bang. Ya udah, Ini diam. ganti aja bang. Sebentar Ganti, dulu. ganti. Tanya dulu kamu Malikil lah. Bisa nggak diberi kesempatan saya setengah menit? Oh nggak bisa karena kamu nggak berikan Nggak kesempatan. bisa, kurang ajar kau memang. Iya, Nggak bisa, konyol. memang nggak ada Kau ilmu bilang bang, apa? itu aja. Ya, kamu berdebat. Sekali no, berdebat no. kita 2 Let's go. menitan. Kayak si Tadi, Demian no. lari, termencret. 2 menitan. Dari gimana? Saya mau diskusi sama Ya orang yang makanya berilmu, diam dulu, bukan- saya jelasin. Bukan sama kamu. Ya Kamu gantian kamu dulu. mah nggak ada ilmu. Demian, laut aja kau, malukan kau. Kamu diam dulu. Kamu laki laut nggak Ya, ada ilmu kok mau kamu yang diskusi. ngomong Belajar dulu sana. Bro Malikil gimana Bro Malikil nih murid kamu nih? Ya Gak udah, ada diam dulu, saya etikanya kasih loh bro. masukan dulu. Sebentar, kau diam Bro dulu. Malikil gimana Bro Malikil? Ini menurut kamu gak ada dengar etika adabnya dulu. loh. Kamu Yang tuh, nggak ada ilmu, kamu tolong dikasih ke laut setengah menit aja. aja, Please, kau nggak please, mau. please. Nggak bisa, mau setengah nggak menit mau bisa, 30 nggak detik bisa. nggak bisa. Ilmu tolong ke laut Orang aja gila please. ini orang ini. Memang Kalau kurang kamu ajar tahu ini, diperlakukan orang-orang tidak adil ajar itu ini. nggak enak, jangan Iya. perlakuan orang tidak adil Ya bro. kamu yang nggak, kamu dari tadi potong-potong kan sudah ditegur. Dewi lah, Kamu jangan Coba potong. tanya Malikil, Kamu coba aja Bro tanya Malikil mau Malikil. ngomong tadi kau potong terus nyerocos. Malikil, Iya, coba poin kamu tanya. apa? Kamu nggak ada Memalukan poinnya kau. masalahnya nih. Oh, masalahnya Trinira, coba tanya Malikil. Saya Poin ada kamu tanya apa, nggak? Trinira? Boleh Poin saya kamu. tanggapi nggak? Coba tanya dia. Ya nggak bisa, Coba nggak bisa tanya. kau tanggapi. Saya potong Coba juga tanya. terus. Oh, dia Nggak bilang bisa, kenapa nggak kamu bisa. nggak? Iya nggak bisa kau tanggapi. Kenapa? Kenapa Karena kau kau juga takut. nggak kasih saya setengah menitan? Karena juga? kau takut. Kamu nggak Iya, bisa karena juga kamu nggak ada tanggapi. ilmunya, bro. Emang Saya nggak? bilang Nggak kamu nggak ada ilmunya. Ayo kita debat 2 menitan. Kan sudah saya bilang bro. Si Setia. Demian Nggak aja ada ilmunya lari, loh, bro. 2 menitan Bro. lari mencret.
bolak-balik sudah Ganti puluhan aja, kali ganti dia ini mah gak berdebat ada sama ilmu, dia. cuman modal bibir aja dianya. Modal apa, modal Badi, apa? tengok nih. Sudah terbukti kita Anak kecil lagi berdebat itu diskusi sudah nih, Badi. puluhan kali, Demian. Kau lagi Aduh, mencet. justru Lihat itu kecil saya lagi nggak mau diskusi lagi nih, karena Badi. kamu gak ada ilmu, kamu cuma Kita debat modal 2 bibir. menitan. Bisa tinggal aja Badi, soal tengok nih, Badi. Enggak, kamu modal Hey. bibir masalahnya. Memalukan kau. Malas, Apa gak ada sih? poinnya. Tengok Badi nih, Ini anak-anak lagi orang diskusi nih Badi. memalukan. Ini Ampun aku deh. lagi ajarin hari sekolah minggu diskusi. Kalau diskusi tahu adab, dengarkan omong dulu orang. Kalau menanggapi minta izin, Bro Malikil, aku boleh Betul. tanggapin nggak? Boleh, kata Malikil. Nah jangan dipotong. Gitu kalau Iya, adab. kita aja tertib ya bang ya. Iya tertib. Ya ini ya tadi kau Sudah sampai di mana ini? Itu kan tadi. Ya kita kan saya minta Kacau, gantian. kacau. Kenapa Kamu ini aja. kacau? Kamu Ini aja teman saya ini yang minta murid-murid izin kamu gantian loh bro. setengah menit aja Murid kau kamu mau depannya kasih. kayak mak-mak loh. Udah, santai, banget kau. santai. Coba bilang sama murid kamu deh. Dia nyerocos terus masalahnya Menurut nih. terus kau Host, itu ditertibkan, Pak Host. memfitnah orang. Nah, Tapi ditertibkan kau Pak melakukan Os, hal yang tertibkan sama. itu Pak Os. Jangan nyer. Kau memalukan Tertibkan kau. lu Pak Os, tertibkan. Malukan orang ini. Giliran berbicara jangan dipotong-potong. Giliran berbicara kau, saya Biar minta aja. enak. Kamu dari Gitu tadi saya loh. minta setengah menit aja kau nggak kasih kan? Ya nggak bisa Malukan karena saya kau. belum selesai. Sekarang aja belum selesai dari Karena tadi belum poin selesai. yang saya Kau malukan sampaikan kau. itu, bro belum mengerti. Jadi bro nggak Memalukan, dapat poinnya. orang Kalau nggak bro udah tahu mengerti, bro tanggapi enak. Sombongnya bukan Orang main. mendengarnya itu nggak kita Kamu nggak diberi- debat kayak saya kesurupan minta, gitu loh. Saya minta setengah menit aja untuk Ya masukan. nggak bisa bro, Nggak saya bisa belum juga kamu selesai. ngomong. Karena Nggak bisa saya juga, saya itu potong aja terus belum kamu. Kenapa? selesai. Memalukan Kalau udah kau. selesai mau bro Apa sih? 2 jam pun saya kasih loh. Memalukan Bro kau. Trivira, kita ngalah Apa sih? aja bro Trivira, kita ngalah. Orang ngalah Iya, dikasih Tuhan. Bro Trivira. terima kasih ya Bang Melnaf. Bang Mane. Memalukan. Betul. Triwira ini emang nggak mau ngalah dia bang. Nggak mau ngalah. Kamu saya minta dari Bro tadi. Maliki, Kau itu nanti Bro Maliki ke forum saya naik ya bro. Sabar. Thank you, bro. Memalukan kau. Ini timber kan saya sediakan. Aja kau. Timber kan sudah saya sediakan itu. Itu Triwira diturunin aja biar Pak, tertib apa nggak gitu loh. bisa? Nanti kita nggak enakan kan. Ya dulu, Soalnya kita udah Mister. janji harus Yang pertama tadi tertib, kamu kan. sebenarnya sudah stagnan Jadi tadi. itu aja sih Pak. Bro Malikin nanti Bro Malikin Iya, kalau mau belajar buka dulu, room DM kita saya ya. tahu Nanti aja. saya naik ya bro. Thank you. Shalom semua. Salam Tadi guys. tadi Apa si kau? Pemfitnah kok. Thank you. Aduh, sudah sabar. Ngomong sabar. sembarangan. Nah gara-gara Triwira ini jadi teman saya jadi turun kan. Triwira, sabar dulu Triwira. Jadi begini, Kristen ini dia tadi udah jebol ya. Ketika Malikil mengatakan anak Abraham, dia itu sok tahu dalam Alkitab, belum pantas demikian. Ketika dikatakan anak Abraham, seharusnya orang yang Kristen tahu. Dia kok nggak tahu tapi mau menonjolkan diri, nggak tahu apa-apa. Banyak loh pengetahuan tentang Alkitab yang dia tidak tahu apa-apa. Rasul. Loh, dia itu, wah, Rasul, begini loh. Kalau kasusnya itu sama dengan anak manusia, dengan anak Abraham itu sebatas sebutan saja. Gitu loh. sebutan. Nanti bisa dicek juga. Coba bukakan originalnya itu Matius 1 ayat 1. Kepada Abraham itu genitif atau apa? Itu pasti genitif. Semua kalimat seperti itu ya genitif. Lah iya. Karena sebutan. Anak manusia, anak Allah. Iya, sebutan Iya. itu semua. Jadi kasusnya itu hanya sebatas sebutan. Memang kenapa Tuhan Yesus disebut anak manusia? Karena dia lahir dari manusia. Kasusnya itu. Kenapa dia disebut anak Abraham? Karena dia kasusnya lahir dari keturunan Abraham. Kenapa dia anak Daud? Karena dia lahir dari keturunan Daud. Kenapa dia anak domba? Bukan lahir dari domba ya. Nah itu problemnya di situ tuh. Kenapa dia anak domba? Bukan lahir dari domba, bukan. Oke. Nah, jadi jangan Saya membuat sepakat, sesuatu. saya tidak ada problem di situ. Iya, Oke. kamu sepakat gak itu semua itu cuma sebutan? Nggak, kalau saya cuma nggak sepakat sama terjemahanmu Bang Billy, itu salah sekali itu Bang. Begini. Yang mananya? Yang kalau manusia, kalau antropos Anak laki-laki diterjemahkan tadi dia bilang, manusia. Oh, anak manusia itu sebutan untuk Tuhan Yesus. Nah masalahnya Bang Billy itu terjemahannya bukan begitu, ini masalahnya. Oh, iya. Gara-gara itu Oke. kita berdebat tadi. Sebenarnya kita Oke, nggak tahu dengar masalah baik. doktrin Dengar- tunggal dengar- wanes. dengar dulu baik-baik, Cuman dengar gara-gara itu baik-baik. makanya sampai sekarang. Dengar baik-baik. Satu-satunya yang dikhususkan diterjemahkan Aduh, manusia ulang lagi, laki-laki dan perempuan itu cuma dia contoh di Matius 4 ayat 19 itu ya maskulan plural bukan singular.
itu laki-laki dan perempuan. Nah, itu seharusnya kalau memang kamu itu memang dia memang bicara asal usul dia adalah manusia, ya. Nah, ya, seharusnya kan dia antropon, bukan antropos atau antropon. Harusnya antropon di situ. Masalahnya terjemahan Bang Billy ini tidak ada satupun para penerjemah yang menerjemahkan seperti itu, terjemahan yang salah tuh Bang. Padahal Jadi tadi kan begini, sudah dijelaskan jadi, sama Bang Maliki, sabar, saya juga udah sabar. menjelaskan. Apa masih Sabar, kurang sabar. Bang? Sabar. Nah, kamu baca ya Filipi 2 ayat 8. Jadi dia di dalam tampilan sebagai pria atau laki-laki Itu itu beda adalah, konteksnya. diam dulu. Filipi 2 ayat 8 itu mengatakan itu skema atau pola seperti manusia laki-laki, merujuk kepada laki-laki, ya. Kau ini dikasih tahu. Makanya tadi kan saya jelasin jadi men itu artinya itu bisa pria, bisa orang, bisa manusia. Jadi artinya tuh ada 3 Bang. Masa Abang nggak paham? Makanya dalam Alkitab kita kata antropos itu terjemahannya ada pria, ada orang, ada manusia. Terjemahannya itu bukan cuma satu. Nah, Paham jadi, nggak? jadi dari kata julukan anak manusia Mudah-mudahan berarti jaringan dia saya bagus nih, ini merah Ya. soalnya nih. berarti dia manusia. Karena dia disebut anak manusia berarti dia manusia. Bukan manusia. Kan Rasul Berarti Paulus Abang sudah salah terjemahan. Sabar Pak. Kita tanya aja lah keputusan finalnya Sebentar Bang Maliki, berarti Billy salah terjemahan, itu problemnya. Ya, sekarang finalnya aja. Kamu akui dia manusia atau Tuhan? Karena dia disebut mempunyai gelar anak manusia, berarti dia apa? Mau lari nih, jangan lari dong Bang. Ini jaringan saya minta jaringan saya merah kan, terus mau lari. Siapa yang Lah berarti Abang salah tadi mengatakan terjemahannya bukan anak manusia Bang. Ini jaringan saya merah Bang. Fitnah terus dari tadi, memalukan sekali orang-orang ini memang. Sorry ini jaringan saya merah. Ini loading. Suara kalian kayak Ya lambat di gini saya ya, gitu. saya kasih masukan sama Anda itu, ya. Kalau saya pada on the track ya, tetap ya bahwa dia harus. Aduh, siapa lagi sih ini? Kenapa ya orang? Kau kan masih merah. Ya, saya sharing dulu. Jangan potong-potong nih. Tungtung ini mau. Kamu nggak diizinin, kamu nggak di sini ngomong Bro. Yang nggak izinin siapa? Kamu naik di Pak Jul ini aja Merah baru lagi kali ini. jaringannya. Mau aneh. Jadi begini loh, saya kasih masukan lagi. Ini masukan aja untuk jadi bahan pertimbangan. Jadi kan nubuatan itu kan selalu digenapi secara presisi, nggak boleh salah. Nah, di dalam nubuatan bahasa Ibrani, dia selalu disebut Ben dan Yelep. Ya, itu makanya disebut seorang putra. Selalu begitu. Yang lahir putra. Ya kan? Seorang putra. Nah, di dalam perjanjian baru, itu juga yang digunakan oleh Yohanes sebagai orang Ibrani. Dia akan mencari bahasa Ibrani yang paling pas dengan bahasa Yunani. Dia dapat kata itu, ya. Tapi pengertiannya sama. Sang anak laki-laki atau seorang putra. Malahan ILT 3 itu nambah, dia nambah putra langsung, putra Elohim. Tapi dia nggak meninggalkan kata putra itu. Jadi itu maksudnya, itu untuk terjemahan yang paling pas sesuai dengan terjemahan orang Yahudi. Karena Yohanes itu orang Yahudi, bukan orang Yunani. Begitu. Akar Yahudinya Iya, pasti ada, dia masalahnya bahasa gini ibunya ya. orang Yahudi. Sebentar Bang Bil, sebentar. Saya luruskan bentar dulu ya. Kalau Ben itu tidak pernah diterjemahkan menjadi manusia dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan menjadi antropon dalam bahasa Yunani itu gunakan kata is. Aduh, Jadi di mute dulu, siapa sini bicara ini? Tolonglah di mute dulu. Aduh. Harus saya lagi ini. Jadi kau bisa buka tuh apa namanya Daniel 7 ayat 13. Di situ gunakan kata is. Kata is itu berasal dari bahasa Aramaik, artinya itu pria, orang, bisa juga artinya manusia dalam bentuk jamak maupun tunggal, bukan Ben gitu loh. Sejak kapan manusia itu diterjemahkan dari Harus di Ben? mute dulu lah. Dalam bahasa Kita lagi masuk ke Yunani pun YouTube. nggak ada.
Aduh, ben itu artinya anak, anak dari seseorang, maka dibilang ben. Yelet itu diterjemahkan child. Child itu yang paling pas itu putra. Coba dicek. Kamu cek dulu apa namanya? Loh, child itu umum, bukan kalau Ya makanya kau lak- cek, saya sudah cek putra, itu. laki-laki Kamu itu pakai lihat ben. dulu. Kau bahlul sekali nih orang. Kalau Bahlul kau. manusia, Original teksnya itu kau lihat dalam bahasa Ibrani. Konyol. Emangnya kau? lah ini saya lihat bahasa Ya, Ibraninya ini saya bahlul. lihat juga. Ini nih. Ya, Emangnya coba kamu cuma tunjukin. kamu yang lihat? Coba Malu kan tunjukin. orang ini. Kalau ben Kenapa ada itu, yelet ben dan itu ben? anaknya laki-laki konteksnya maskulin. Tapi ini kalau orang. child, Kamu tahu child kenapa ada yelet dan child itu diikuti nggak ada ben? gendernya, mau laki-laki perempuan, Ini bahlul. orang ini. Sedangkan yang kita Sekali. bahas itu kata kamu manusia, itu, bukan kamu dari itu ben. serampangan, tahu nggak? Serampangan kau Demian. Bahlul, nih itu saya tunjukin sembarangan. nih biar kau pintar. Udah, biar kau pintar, kau yang bodoh, kau orang kurang ajar memang. Coba Sombong besarin dan nih main. biar si botol ini dia ngerti gitu. Memang bodoh. Coba besarin, Bang, layar saya nih, biar si kamu botol ini itu dia jangan ngerti. nyerang pribadi. Kau itu dari tadi Enggak, begitu kamu kan, bilang botolnya orang minta ampun bodoh. masalahnya. Makanya kau bilang kau Kenapa nggak kau layak ini ngomong memalukan? gitu loh. Oke ya, saya liatin ya. Tolong saya dikasih layar gede. Memang kurang Loh, ajar. saya dulu orang dong, ini. gimana sih? Kan nggak mau kan? Makanya kau ini bukan, memalukan masalahnya kau. kamu kibul. Kamu Kamu nggak mau udah makanya kibul kau nggak lagi. mau. Kenapa? Ketahuan bohongnya kau. Iya kan? Oke, sebentar ini saya Kau- bukan ya. Iya, kau ketahuan bohongnya. Kau nggak usah. Kau nggak usah apa ya? Kau yang tadi bilang kan, kamu yang tadi Bahlul, ini fitnah-fitnah bahasa orang. Ibrani ya. Kamu memalukan kau. Memalukan liatin. kau. Bahasa Ibrani anak, esan itu apa tuh? Kebar. Enas, enas itu artinya apa? Manusia. Ini bahasa Ibraninya. Yang diterjemahkan menjadi anak dalam bahasa Yunani itu kebar, bukan enas. Yang diterjemahkan menjadi enas itu dari kata yang diterjemahkan menjadi manusia dalam bahasa Yunani itu gunakan enas. Nah, kau bisa buka juga nih ya. Nih, lihat. Aslinya berasal dari bahasa Aramaik. Artinya apa? Ya. Bisa men dalam bentuk tunggal, Oke, definisinya. gantian. Kemudian bisa mainkan umat manusia. Bahkan kau lihat terjemahannya itu, bahkan men dalam bentuk jamak maupun tunggal, dan artinya manusia. Jadi ini yang diterjemahkan, bukan katasannya. Bukan Oke, kata bandnya, ngawur. gantian. Kau ngawur, Oke. ngeles lagi. Gantian, kau ngawur. Saya buktikan kau ngawur. Di situ nggak ada kata manusia, Bahlul, Yesus 9 ayat kau diam 6. sini. Nih. Loh, itu nggak ada kata manusia, itu sanben di situ, ini Bahlul. orang ini. Ya kau diam Yang kenapa kita sih? bahas itu adalah gantian, Matius. Demian. Nggak, kau nggak Memang nyambung. orang- Saya malas ngomong sama orang Bahlul kayak kau. Ya Bahlul, kau yang Bahlul. Kau mau suruh gantian nggak mau. Kau nggak mau dibantah. Ya, kau dengar? Bantahan kamu nggak nyambung. Kita ngomongin tuh, kata lihat, teman-teman manusia, ya. bukan kata Teman-teman anak. ya. Ngau-ngau. Dia bilang kita nggak mau ngalah. Dia ternyata nggak mau ngalah. Ya diam, gantian. Masalahnya kamu nggak nyambung. Coba Aduh, kau lihat ayat yang tadi sama itu Picik beda. banget orang ini ya. Picik kau. Kau diam, saya jelasin. Oke ya. Nih, lihat baik-baik. Nih, ki yelet yulat lanu ben nitan. Loh, Apa beda sama maksudnya? ayat yang tadi kita bahas, Bahlul. makanya, ini saya bawa nubuatannya. Seorang Berarti kamu putra nggak diberikan. nyambung. Yesaya 9 ayat 6. Anak manusia itu, kamu anak kenapa manusia sih? itu nubuatannya bukan di Yesaya, nubuatannya itu di Daniel. Kamu diam dulu. Ini orang kenapa sih? Kerasukan orang ini. Nubuatan anak manusia itu dia bukan di nggak mau situ, saya tapi di jelasin kitab kenapa ini. Daniel. Makanya nggak ada kata anak manusia di Memang situ. kurang ajar orang ini. Ampun, Bukan kurang orang ini. ajar, kamu nggak Dia nyambung, bilang, Bahlul lagi. Dia bilang saya kamu yang serampangan. Dia bilang saya nggak mau ngalah. Ternyata dia yang Nubuatan nggak mau anak ngalah manusia kuadrat. itu bukan di Yesaya. Kamu diam sedikit kenapa sih? Nubuatan anak manusia kamu itu diam cuma dikit ada di kenapa sih? Daniel. Kamu kan sudah jelasin. Sekarang kau diam, saya jelasin setengah menit. Ya udah, Gitu. mudah-mudahan nyambung ya, soalnya nggak Kurang nyambung. ajar. Apa? Ini nubuatan seorang putra yang di LAI. Kamu malukan. Bukan Seorang anak putra manusia, kan? diberikan. Lambang pemerintahan. Nah, kenapa disebut putra? Yang kita bahas anak manusia bukan putra, kamu Bahlul. dengar dulu. Ini orang. Kok nyambung loh. Enggak nyambung, kau yang serampangan. Anak manusia atau putra yang kita bahas. Ya makanya kau diam dulu, saya jelasin dulu. Saya linknya dengan nubuatan. Kenapa ada kata anak manusia oleh LAI?
Anak manusia bukan dari situ Bang, tapi dari itu Yesaya. tidak apa sih? Kamu diam dulu. Anak Kamu diam dulu. manusia itu nubuatannya ada di mana? Ampun. Di kitab Memang Daniel gila bukan orang-orang Yesaya. ini. Yesaya itu menubuatkan Gila cuma bener. anak Ya si udah, orang saya anak tunggu saja. kau Kata diam. anak Kau manusia diam. bukan Setelah dari kau diam, situ. saya jelasin. Silakan. Saya tunggu kau diam. Ya gini ya bro ya, gini ya. Saya kasih perbedaannya. Tolong besarkan lagi ya. Yesaya 9 ayat 6 itu bukan bahas masalah anak manusia sebagai yang diterjemahkan dalam perjanjian baru. Coba besarin. Lah, saya mau Ini jelaskan kalimatnya aja beda. Sebentar, dia mau sebentar. timpah. Orang gila nih orang ini. Oh, bukan, kamu balul masalahnya. Ya balu kau yang saya buktikan kau balul. Makanya Tolong gantian. Kenapa kamu Bang nggak Os. ngasih saya? Besarin. Kenapa kau nggak ngasih saya? Aneh kan, kau sudah jelasin, sekarang saya. Besarin Bang Os, besarin. Nah, Ya ini. silakan. Habis itu saya ya, awas kau yang kau potong-potong. Iya. Jadi come of man, a son of man. Nah, kata bahasa Ibrani kebar enas itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi anak manusia. Sedangkan Yesaya yang tadi itu bukan nih. Saya bukakan ya. Yesaya 9 ayat 6 kan. Nah, ada nggak kata anak manusia di sini? Ada nggak? Nggak ada. For a child is born unto us, a son is given unto us. Nggak ada anak manusia di sini. Yang diterjemahkan dalam perjanjian baru bukan kata ben di sini, nggak ada. Tapi kata bahasa Aramaik atau Ibrani yang ada dalam kitab Daniel yang disebutkan di dalam perjanjian baru sebagai penggenapannya. Bukan kata yang tadi, itu nggak nyambung. Paham nggak? Udah nggak nyambung, ngeles lagi kau. Oke, gantian ya. Kalau nggak nyambung saya potong. Kurang ajar orang ini ngawur memang. Memang orang ini apa ya, ngomong orang fitnah, ternyata dia kuadratnya ya. Nih, Mana anak saya manusianya? jelasin. Kamu diam dulu, saya mau jelasin ya. Ini Anak manusianya mana? Kak, makanya itu terjemahan dari LAI itu nggak pas di perjanjian baru. Ini saya mau jelasin. Anak manusia itu terjemahan dari mana? Kau ngawur. Oh, memang kurang ajar orang ini. Ada kata manusia kamu nggak di bisa situ, diam Bang? nggak? Saya nggak potong-potong kau. Konyol banget kamu ini. Masalahnya kamu nggak nyambung. Oh, memang kurang ajar nih. Nggak ada kata anak manusia di situ, cuma ada di kitab Yesaya. Orang didiaman dulu, kenapa sih kalau suruh gantian? Ini orang dari dunia mana nih? Tolonglah Kau Bang, dari arahkan neraka dia ya? Bang. Arahkan dia loh. Kamu baru datang di sini. Saya dengan masuk ke Pak Jul ini Saya udah kenal Pak Sul udah 5 tahun lebih. Kamu siapa emang? Kurang ajar, sombong sekali. Udah gini aja, tak kasih timer nih. Kurang ajar. 2 menitan. Silakan Pak Tri, siapa yang nyolot Bang, sampai saya 3 mundur, kali Bang, saya ya, peringatkan saya akan bebas saya sama keluarkan ya. Siapapun Siapa? yang nyolot, Mundur tak aja, Bang. kasih waktu 2 menit. Siapapun yang nyolot itu tak keluarkan. Udah ya? Ya, makasih Oke, Pak silakan. Jul. Oke Bang, saya mundur aja Bang. Betul. Soalnya saya nggak mau Bang diskusi sama dia Bang. Silakan yang lain aja. Ya udah, kau turun aja kalau Ya, nggak silakan mau. 2 menit, Pak Tri. Ya, oke ya. Nih, saya buktikan ya. Ada 2 kata yang digunakan di dalam bahasa Ibrani yang menubuatkan mengenai Sang Putra Tuhan Yesus itu. Itu saya bilang inline-nya. Lihat nubuatannya, lihat. Ada yelet, ada ben. Sekarang kita lihat yelet nih. Oleh bahasa Inggris diterjemahkan a child. Ya kan? For a child it's born. Ya, dari kanan ke kiri. Ini kita lihat yeletnya, strongnya apa. Nih. Ya. Oke, lihat nih. Yeletnya apa? Ini definisinya. Child, son, boy. Oke. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya supaya teman-teman ya. Nih. Ya. Penggunaannya apa sih? Penggunaannya yang paling umum itu adalah anak laki-laki. Sangat jelas ya. Sangat jelas. Sekarang kita lihat bandnya. Saya nggak main-main ngomong ini. Nggak mau pikir saya gabrul. Emangnya heran sekali. Nah, ini band. Nah, band ini diterjemahkan oleh bahasa Inggris. For a child is born unto us a son. Ya kan? Tetapi oleh LAI kan dibalik. Dibalik seorang putra, seorang anak diberikan, seorang putra diberikan, seorang anak terlahir, seorang putra diberikan. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani,
seorang putra duluan. Nah, kita lihat bandnya apa sih artinya? Son. Oke. Anak. Kenapa? Karena dia lahir dari papa dan mama. Biasanya dibilang Ben. Ya, Ben apa misalnya? Kalau bahasa Aramaik itu kan Ben itu anak dari siapa? Seperti itu. Nah, makanya ada dua. Yang son ini Ben itu merujuk kepada yang melahirkan dia, kan gitu. Sedangkan child yang tadi itu merujuk kepada anak laki-laki. Seperti itu. Nah, nubuatannya terbukti di Perjanjian Baru. Nah, oleh LAI diterjemahkan anak manusia, mestinya sang anak laki-laki. Nah, gitu, atau sang putra. Itu paling pas sesuai dengan nubuatan, gitu. Demikian Pak Sujul, terima kasih atas kesempatan. Iya, tolong besarin Pak Sul layar saya Pak Sul, terakhir ini ya. Ini terakhir saya ngomong soalnya apa ya? Malas juga. Silakan Pak Sul, besarin. Nah, jadi ini Yohanes 9 ayat 35 yang tadi kita bahas. Percayakah engkau kepada anak manusia? Di sini adalah kata anak manusia. Dari manakah kata anak manusia? Bukan dari Yesaya yang tadi. Jadi kata anak manusia itu diambil dari Daniel 7 ayat 13. Nubuatannya. Karena Yesus itu punya banyak gelar sebagai anak Elohim. Kemudian sebagai anak domba, anak manusia. Jadi kalau yang tadi itu cocoknya itu anak Allah, anak Elohim. Tapi kalau ini, lihat. Sesudah itu salah. Ya, Daniel berapa ya? 3 ayat. Sebentar. Jadi terjemahan anak manusia itu bukan dari situ, bro. Jangan kemudian salah. Nah, waktunya dimatiin dulu Bang Zul. Saya udah lupa nih ayatnya di mana. Astagfirullah. Daniel 7:13. Oh ya, di sini. Daniel 7:13 nih. Lihat tuh. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Jadi kata anak manusia dalam nubuatan Daniel 7 ayat 13 ini yang diterjemahkan ke dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani yang tadi. Jadi kata anak manusia di situ bukan merujuk ke gelar Yesus yang di ayat yang tadi. Kalau kau bilang anak Elohim ya itu bisa betul. Karena Mesias itu punya banyak nubuatan sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, sebagai anak domba, seperti di kitab Yesaya mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba. Domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Kalau itu ya anak domba gelarnya. Jadi enggak, makanya aku bilang tadi kamu ini enggak nyambung. Ya silakan 2 menit lagi. Udah ya. Udah kabur dianya. Oh, belum ya? Belum. Aduh, fitnah lagi. Kau negatif thinking sekali. Orang nggak lari dibilang lari. Ampun, kau kenapa sih? Konsentrasi ke waktu aja. Konsentrasi ke waktu, Pak Tri. Ya oke ya. Jadi kita lihat Daniel. Nih. Saya tunjukin. Sebentar. Oke. Ini bahasa Daniel ini bahasa Aram ini, ya. Tapi kita lihat yang mana sih? Yang kau bilang tadi seperti anak manusia. Mana itu? Wah, tinggal sama aku ini, Dewi Ra ini. Di mana? Demiannya udah terpental demiannya. Nah, Oke, jadi aku 2 gini. menit aja ya. Nih. Ini ya. Nih, dia bawa ini kan. Dia pikir ini bahasa, dia pikir bahasa Ibrani kebar itu.
Demian, kau itu pendusta. Ini bukan bahasa Ibrani, bahasa Aram ini. Ya, aduh memalukan memang orang ini. Kasihan sekali. Like a son. Ini nih. Ya. Jadi dia nggak ngerti bahwa bahasa apa namanya penyanyi lama itu ditulis di dalam bahasa Ibrani dan sebagian bahasa Aram. Ya. Ini bahasa Aram, kan memalukan dia orang ini. Bro Jul, nih like a son, dia bilang kebar. Mana ada kebar dalam bahasa Ibrani? Makanya saya sudah aneh ini orang ini memang ya. Like a son. Nah, like itu kan seperti. Sekarang kita lihat apa sih ini? Like a son ini. Kita lihat morfologinya. Maskulin singular, genitive pronoun. Ya, genitif itu menunjukkan apa sih? Ya, kepemilikan. Nah, seperti atau seperti itu likeness kan biasanya ya, seperti anak manusia. Nah, oke. Nah, jadi kalau menurut saya ini nggak pas digunakan untuk merujuk kepada kata nubuatan. Mestinya harus dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu ben. Ya, Yelet dan Ben. Nah, itu yang diletakkan oleh Yohanes. Waktunya sudah habis. Saya Bang. Sorry, saya kebentar, sorry, kebentar. Gantian ya. Silakan harus saya. Sebentar Demian, sebentar aku dulu. Sebentar Demian. habis Kalau saya dulu, ini waktu saya Bang. Aku dulu 2 menit aja, 2 menit aja ya. Nggak bisa Bang, ini saya sama dia Bang. Ya, 2 menit aja aku selesai ya. Oke, 2 menit aja Nggak bisa ya. Bang, ini hostnya aja bilang saya dulu Bang. Nanti setelah saya baru Abang ya. Ya. Nah, ini saya on cam lagi. Dia salah tunjuk lagi yang saya terjemahkan. Yang tadi terjemahkan itu yang ini bro. Sabar ya. Nah, yang tadi saya terjemahkan itu yang bukan like a son of heaven. Mana tadi ini? Kalimat mana tuh? Bukan kalimat yang dari atas. Ini Daniel 7 ayat 13. Kau lihat dulu ayatnya nih. Daniel 7 13. Nah, kalimat yang tadi saya maksud itu yang ini loh. Tuh. Coming came of man, one like a son. Nah, kalimat ini bukan yang tadi, salah itu. Tadi kau terjemahin yang mana ya? Itu salah ya, Bro ya. Jadi apa? Saya mau tanya, itu bahasa Ibrani apa bahasa Aram? Iya, sebentar ya bro ya. Gantian pakai time kan? Dipotong loh ya. Ya bukan. Kau jangan lari, makanya kau akan malu. Jadi, Jangan dipotong dulu. jadi like a son of man itu kau bisa buka Google kalau nggak ngerti bahasa Inggris, kau bisa terjemahin artinya anak manusia. Jadi bahasa Inggris nggak bisa, Ibrani nggak bisa, yang kan gue bilang kamu nggak pantas diskusi karena nggak ada ilmu. Saya susah-susah jelasin sama aja. Jadi tadi kan kamu bilang kebar nggak ada kan dalam bahasa itu. Kebar itu dari bahasa Ibrani bukan Aramaik. Nah, kata manusia ini yang dari bahasa Aramaik, enas. Jadi bahasa Ibrani itu tidak 100% bahasa Ibrani, ada juga campuran bahasa Aramaik. Seperti Yesua. Yesua itu sebenarnya dari bahasa Aramaik. Itu singkatan dari bahasa Aramaik. Ketika orang-orang Yahudi terbuang, mereka menyingkat nama Yehosua menjadi Yesua. Jadi artinya itu manusia, bukan anak gitu loh. Jangan salah lagi. Saya capek-capek jelasinnya sama aja. Silakan. Saya ya. Bang Ros, aku ya. 2 menit. Silakan Bang Arus. Gini. Bang Arus. Oke, kalau saya gini, saya menengahi saja. Saya di luar konteks ini, saya mau bilang, kalau kita bicarakan tentang Yesus, kita harus melihat Yesus yang mana. Yesus itu masuk ke fase. Misalnya nih, Yesus bilang, aku ada sebelum Abraham ada. Dia kan ngomong fase dia ketika dia insan yang di bumi, dan ngomong ketika dia belum di bumi kan. Nah, ketika kita ngomong detail tentang Yesus, itu Yesus yang mana? Yesus itu, sedangkan saudara Muslim itu kalau ngomong ada Muhammad, ada Nur Muhammad, dibedakan. Jadi kalau kita flat on off sana sini nggak akan nyambung. Nah, kristologinya kita
kita ngomong di mana Yesus yang nubuatan dengan Yesus yang real itu beda, harus didetailkan. Kalau bicara ada Yesus insaniah, ada an-insaniah. Ibrani 1 ayat 18 mengatakan ada roh Yesus. Nah, yang lu bicarakan Yesus yang mana? Terus gini, Yesus itu ketika di bumi itu ada yang Paskah, Prapaskah dan Paskah. Yang mana dulu? Nah, kalau Yesus yang di bumi itu dia punya nyawa. Bahasa aslinya psuke. Yang punya nyawa itu manusia. Kalau manusia nggak punya nyawa 33 tahun itu nggak punya KTP, namanya Udah zombie. 2 menit habis. Habis. Saya ya. Jadi begini ya, teman-teman, ini saksi semua ya, teman-teman 68 termasuk Pak Jul. Saya buktikan, dia bilang ini katanya bahasa, ini orang memang aduh pendusta sekali ya. Dia bilang bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ini bukan bahasa Ibrani. Ini saya langsung ke sini aja ya. Ini bahasa Aram nih. Saya kasih kamu ya. Ya. Nih, kabar. Lihat nih. Bukti ya. Ini bahasa Aramaik, makanya dia bukan Ibrani. Aduh kau ini. Memang itu kelompoknya kelompok Aramaik, tapi dia bukan bahasa Ibrani. Dia bahasa Aramaik. Jadi kamu yang terbukti bodoh, tidak tahu apa-apa. Kau sudah nuduh saya gini-gini, ternyata kau nggak tahu bahwa ini adalah bahasa Aram. Kau jelaskan mengenai apa namanya, kebar. Mana ada kebar dalam bahasa Ibrani? Aduh, memalukan sekali kau. Bahasa Ibrani itu yelet sama ben. Begitu. Kamu tuh memalukan sekali, Ya, ini jadi saksi hidup nih. Mestinya tadi orang saksikan nih, kau banyak-banyak orang nih, supaya kau tahu.